Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktek coaching dengan kasus yang pertama, yaitu kasus di mana siswa sekarang itu sopan santunnya kurang. Dalam kasus yang pertama, yang berperan sebagai coach adalah Ibu Nurrohmah Febrianti, sedangkan yang berperan sebagai coach adalah saya, Siti Fatona. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam, Bu Siva. Silakan masuk, Bu. Ya. Monggo duduk dulu. Ada apa ya, Eh, Bu? Bu Febri lagi sibuk apa enggak ya? Alhamdulillah enggak. Ya. Tumben, Bu. Kayaknya raut wajahnya sedang tidak baik-baik saja. Iya Bu, di sini saya mau minta waktunya Bu Febri untuk curhat Bu, untuk sharing sama Bu Febri tentang permasalahan yang saya alami. Eh, Permasalahan apa ya, Bu? Jadi gini ya Bu, saya itu punya masalah dengan, sebenarnya bukan masalah sih ya Bu, ini mungkin jadi siswa saya itu sekarang itu kayaknya lebih cenderung anaknya kurang sopan sama guru ya Bu. Mungkin nggak cuma anak saya, sebenarnya banyak anak di sekolah kita itu yang banyak yang kurang sopan kalau sama gurunya. Jenengan sebagai guru di sini ngerasa nggak Bu kalau akhir-akhir ini memang banyak anak yang kurang sopan santunnya terhadap guru? Iya sih, apalagi sejak pandemi, saya ngerasa banyak siswa yang apa ya, cara bicara dengan gurunya itu tidak sopan. Nah, makanya Bu, sekarang saya minta waktunya buat diskusi untuk mencari solusi, Bu. Jadi nanti dari diskusi yang akan kita lakukan, dari perbincangan yang akan kita lakukan, nanti yang diharapkan dari Bu Siva apa? Iya, saya ingin mencari solusi gimana caranya supaya anak-anak kita itu memiliki sopan santun, baik itu terhadap guru maupun terhadap orang yang lebih tua, dan juga bahkan punya apa ya, punya sopan santun juga terhadap temannya. Kalau menurut Bu Siva sendiri, kriteria siswa yang sopan, santun itu ketika berbicara dengan guru, dengan orang tua itu yang seperti apa? Jadi menurut saya ya Bu, anak itu ketika berbicara itu eh, bisa memilih kosakata yang positif, kemudian bisa memposisikan guru dengan hormat, kemudian ketika berbicara itu juga menggunakan kata-kata yang bagus, menggunakan ya kalau bisa sih menggunakan bahasa kromo ya Bu. Cuma mungkin anak sekarang itu agak susah kalau menggunakan bahasa kromo. Ya minimal menggunakan bahasa Indonesia yang baik lah. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, kalau kalau selama ini yang sudah Bu Siva lakukan agar siswa memiliki tadi hal-hal seperti yang tadi Ibu Siva sebutkan, bicaranya sopan, menggunakan bahasa kromo inggil, kalau nggak bisa pakai kromo inggil ya pakai bahasa Indonesia, itu selama ini yang sudah Ibu Siva lakukan apa biar anak memiliki sikap seperti itu? Iya, jadi selama ini sih saya kadang kalau di dalam pelajaran di sela-sela pelajaran itu memberitahu kepada anak tentang sopan santun kepada guru. Terus juga jika ada anak yang kurang sopan, saya tegur, Bu. Terus untuk rencana selanjutnya dari Bu Siva sendiri, eh, biar siswa bisa selalu ingat ketika berbicara dengan guru, terutama di sekolah, santun, sopan, itu apa rencana Bu Siva? Jadi saya rencananya sih mungkin manggil anak ya Bu. Mungkin kalau ada anak yang tidak sopan itu saya tegur. Kemudian saya akan apa ajak ngobrol. Sebenarnya
Nah, dari saya ajak ngobrol itu, nanti saya akan merespon kata-katanya anak itu dengan kata yang lebih baik. Kemudian, ya intinya mungkin menjadi contoh ya Bu, memberikan contoh ke anak tersebut atau ke siswa bagaimana kita itu menanggapi perkataan anak-anak. Walaupun mungkin perkataan anaknya itu masih kurang sopan begitu Bu. Baik, ide yang bagus, Bu. Nah, selain itu, apa Bu Siva ada rencana lain untuk menumbuhkan kebiasaan siswa berbicara sopan dengan guru, terutama di sekolah? Iya, jadi mungkin apa ya Bu, jadi akan kita membiasakan ke siswa untuk berkata atau berbicara yang sopan. Terus selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama yang mungkin yang ngajar kelas itu atau ya semuanya lah intinya supaya kita membiasakan dengan sopan santun, memberikan teladan kepada anak-anak seperti itu, Bu. Oke, bagus juga idenya, Bu. Nah, ini dari dua ide yang tadi Bu Siva sampaikan, kira-kira eh, ide yang mana dulu yang mau Ibu Siva laksanakan? Ya, jadi saya akan melaksanakan yang ide yang pertama ya Bu. Jadi anak saya ajak ngobrol, kemudian saya itu memberi respon yang baik terhadap siswa. Saat berbicara dengan siswa juga eh, melihat anaknya supaya anak merasa dihargai. Dan intinya tetap memberikan contoh bagaimana kita berbicara dengan siswa walaupun di situ siswa mungkin masih berbicaranya kurang sopan. Seperti itu, Bu. Oke. Berarti tetap diawali dari diri kita ya, Bu. Iya. Nah, ini untuk rencana bagus Ibu ini menjadi teladan untuk siswa itu kira-kira kapan dilaksanakan oleh Ibu? Secepatnya, Bu. Mungkin besok pagi sudah bisa mulai diterapkan. Karena itu kan tidak butuh persiapan ya, Bu. Baik, baik. Oke, eh, kira-kira setelah Bu Siva tadi melaksanakan idenya Bu Siva dengan memberi contoh atau teladan yang baik untuk siswa, kita mau ngobrol lagi seperti ini kapan Bu? Biar saya tahu ada perkembangan dari siswa yang sudah Ibu ajak bicara. Ya, mungkin kalau 2 minggu lagi gimana ya, Bu? Nanti saya menceritakan bagaimana perkembangan siswa setelah saya memperlakukan siswa dengan melatih sopan santun itu. Mungkin kan nanti akan ada perubahan. Nah, disitulah saya akan ngobrol sama Bu Febri lagi tentang perkembangannya. Oke, siap. Dari tadi kita sudah berdiskusi ya, Bu. Nah, eh, kira-kira bisa yang Ibu Siva tangkap dari diskusi kita apa, Bu? Iya Bu, saya senang sekali bisa ngobrol sama Bu Febri dan alhamdulillah saya itu sudah bisa menemukan solusi bagaimana cara memulihkan siswa yang tadinya mungkin kurang sopan. Sekarang saya bisa memiliki jawaban yang mana nanti saya akan memulai dari diri sendiri memberikan contoh kepada siswa bagaimana merespon percakapan siswa seperti itu. Baik, Bu. Eh, apa? Semoga bermanfaat diskusi kita hari ini. Nah, ini ngomong udah siang, Bu. Waktunya pulang. Iya Bu, terima kasih banyak. Bu Febri sudah meluangkan waktu buat saya ngobrol sama Bu Febri. Iya, sama-sama. Yaudah yuk Bu, kita absen dulu pulang. Oke. Langsung ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berlatih coaching dengan Ibu Siti Fatona terhadap
permasalahan mahasiswa kami di SMK Mario 1 tentang kedisiplinan siswa-siswi kami. Untuk posisi sebagai coach di sini adalah Ibu Siti Fatona dan sebagai coach adalah saya sendiri, Nurrohmah Febrianti. Ikut coach yang akan kami praktekkan. Assalamualaikum Bu Siti Fatona, boleh saya masuk? Waalaikumsalam Bu Febri, silakan. Silakan duduk Bu Febri. Terima kasih. Gimana kabar? Lagi sibuk nggak? Enggak Bu, masih santai ini. Gimana kabarnya Bu Febri? Alhamdulillah sehat, tapi ini lagi pusing Bu. Pusing kenapa Bu? Ini loh, saya sudah bukan satu minggu sih, sudah dari awal semester saya perhatikan anak-anak saya ketika saya mengajar tepat di jam istirahat kedua, itu banyak yang tidak melakukan sholat duhur berjamaah. Jadi banyak yang ketika jam sholat duhur malah pada di kantin. Ibu seperti itu nggak sih memperhatikan siswa-siswi kita? Iya, begitu ya Bu. Berarti Bu Febri ke ruang saya untuk membicarakan masalah itu ya Bu? Iya, saya ingin berdiskusi dengan Bu Siva. Mudah-mudahan nanti setelah berdiskusi saya bisa lebih menertibkan siswa. Oh iya. Bu Febri berarti memiliki kesulitan dalam mengkondisikan siswa ya Bu? Iya, jadi saya kemarin ya 2 hari yang lalu saya mencoba seperti biasa ketika sholat duhur tiba sholat siswa keluar, saya sudah seperti biasa memperingatkan silakan menuju masjid untuk melakukan sholat duhur berjamaah. Nah, ketika saya sedang jalan ke ruang guru ternyata banyak siswa yang malah di kantin tidak ikut sholat duhur berjamaah, dan ternyata dari guru-guru yang lain juga mengalami hal yang sama. Banyak siswa yang ketika sholat duhur berjamaah tidak melakukan jamaah sholat duhur, atau mungkin bahkan tidak sholat duhur malah di kantin. Berarti dari diskusi yang nanti kita akan lakukan, apa yang ingin didapatkan dari Bu Febri? Saya ingin nanti setelah ini saya ingin punya gambaran solusi untuk menertibkan siswa biar bisa sholat duhur berjamaah, dan dengan kesadaran dari siswa itu sendiri, Bu. Nah, terus selama ini apa yang sudah Bu Febri lakukan untuk mengkondisikan siswa? Selama ini kan saya hanya Bu, ketika bel istirahat kedua, saatnya sholat duhur berjamaah, saya hanya menyampaikan saja ke siswa silakan menuju masjid, melakukan sholat duhur berjamaah gitu. Seperti itu selama ini ya seperti itu. Terus setelah saya menyampaikan itu ya semua pada keluar, asumsi saya semua ke masjid ya. Ternyata 2 hari yang lalu saya jalan banyak yang ke kantin, bukannya ke masjid tapi ke kantin gitu. Mungkin kurang efektif ketika saya hanya menyampaikan silakan untuk menuju menuju masjid untuk sholat duhur berjamaah gitu, Bu. Oh iya. Terus kira-kira menurut Bu Febri, apa yang akan Bu Febri lakukan untuk mengkondusifkan anak-anak supaya dapat berjamaah sholat duhur di masjid? Ya, mungkin selain yang sudah saya lakukan tadi, mengingatkan ketika jam istirahat kedua, silakan menuju masjid. Mungkin saya besok akan absen Bu, mengabsen siswa di masjid tentunya yang sudah sholat siapa saja atau siapa yang sudah menuju masjid untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Jadi harapan saya dengan mengabsen siswa akan lebih termotivasi lagi untuk melakukan sholat duhur berjamaah yang sudah sudah dijadikan aturan dari sekolah agar setiap istirahat kedua semua siswa diharapkan bisa sholat duhur berjamaah di masjid.
Wah, itu rencana bagus, Bu. Jadi dengan absen nanti anak akan termotivasi ya, Bu. Iya, harapan saya seperti itu kan. Anak sekarang tetap masih takut kalau di absen nanti nggak dapat nilai seperti itu, Bu. Iya, iya. Terus selain itu, apakah Bu Febri memiliki rencana lain agar siswa lebih kondusif dalam melaksanakan sholat duhur berjamaah? Ya, mungkin selain saya ngabsen ya, Bu, ketika bel istirahat kedua saat sholat duhur berjamaah, selain saya mengingatkan waktunya sholat duhur, silakan ke masjid, saya juga harus benar-benar memastikan kelas yang saya ajar ketika jam istirahat kedua itu semua menuju masjid semua. Jadi, apa ya, tergiring lah Bu ya ke sana. Jadi Hmm, saya mengikuti di belakangnya gitu Bu. Jadi nggak cuma silakan menuju masjid untuk melakukan sholat duhur berjamaah. Jadi mungkin besok saya akan apa ya mengikuti semua keluar bersama, saya ikuti dari belakang benar-benar menuju masjid. Jadi benar-benar saya memastikan anak sudah di masjid ambil wudhu dan sholat duhur. Itu mungkin Bu. terus kira-kira kapan itu akan dilaksanakan, Ibu? Insya Allah besok siang saya mau mulai melaksanakan itu Bu karena nggak perlu persiapan macam-macam. Iya, bagus. Gerak cepat ya, Bu. Iya, Terus kira-kira cepat. ada yang bisa dibantu apa enggak, Bu, untuk melaksanakan itu? Paling nanti atau besok pagi saya akan berbincang dengan beberapa guru yang kebetulan mengajar pas jam istirahat kedua biar bareng-bareng ayo mengkondisikan siswa untuk sholat duhur berjamaah biar program sekolah kita sama-sama berjalan. Jadi bukan cuma kelas yang saya ampu atau kelas yang Bu Sifa ampu, tapi semua kelas bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah sesuai dengan program sekolah. Itu Iya, mungkin Bu. bagus. Nah, setelah rencana itu, kira-kira kapan Bu Febri akan berdiskusi lagi untuk melihat perkembangan anak itu? Eh, kalau 2 minggu lagi gimana, Bu? 2 minggu lagi saya ceritakan lagi ke Bu Siva perkembangan siswa saya ketika jam istirahat kedua, apakah sudah sholat duhur berjamaah atau belum. Iya, baiklah Kayaknya ya, Bu. Kementerian nih. Terus, Nanti bagaimana perasaan jenengan setelah melakukan diskusi ini? ini di Alhamdulillah Menrum sedikit masalahnya. lega Tumpukan sudah banget loh saya tadi, tumpukan curahkan banget apa yang saya suaranya. rasakan Ibu, kegalauan yang saya rasakan sudah saya curahkan ke Bu Siva dan sudah dapat solusi. Mudah-mudahan bisa merubah siswa kita untuk lebih rajin lagi untuk sholat duhur berjamaah. Alhamdulillah ya Bu, semoga diskusi kali ini bermanfaat, baik bermanfaat untuk murid Amin, kita, untuk kita semuanya. amin, amin. Apakah masih ada yang mau diskusikan lagi, Bu? Sementara itu dulu Bu, besok kalau ada saya ke Bu Siti Fatona lagi. Terima kasih banyak ya Bu, saya jadi apa ya punya gambaran, punya ide untuk bagaimana cara menertibkan siswa, mengkondisikan siswa untuk bisa lebih rajin lagi untuk sholat duhur berjamaah. Sama-sama Bu Febri. Permisi dulu ya Bu, terima Oh iya, kasih. silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.